sejahtera buat kita semua, dan selamat juga pada yang Sabtu menunjukkan Sabtu Tanggung Sero dan Sabtu Sebati. Kita berkumpul di sini, mudah-mudahan teman-teman juga ikuti dalam rangka kegiatan bulan puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. La ilaha illallah wa la ilaha illallah walau kahal kafirun walau kahal musyrikun walau kahal munafiqun. Ujian itu didapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 bertepatan dengan bulan Sa'ban tanggal 22 ya, tanggal 24 ya, 25 Sa'ban, tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik fi Sa'ban wa barik fi Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai umur kita sampai di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang pahalanya memang dilipat gandakan, baik pahala yang amal kebaikan dilipat gandakan dan yang dosa pun dilipat gandakan. Ya Ustaz ya? Iya. Jadi yang berbuat, kita yang melaksanakan amal sunnah diberi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Sama juga nanti yang kita berbuat yang haram ya dilipat gandakan juga. Marilah kita sama-sama bergembira menyambut bulan yang penuh barokah. Kita nanti melaksanakan saum selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, itu nanti melatih kesabaran dan disiplin kita untuk tepat waktu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Tapi mengakhirkannya jangan pas subuh ya, minimal 10-15 menit sebelum subuh ya, sudah selesai. 10 menit sebelum subuh sudah selesai. Menyelenggarakan buka pun ya tetap harus tunggu adzan di masjid, jangan ada di HP. Ya, HP-nya nanti setelnya ada di HP. Jadi ya itu, adanya waktu Indonesia bagian timur gitu. Nah, itu kita untuk melatih disiplin dan sabar, karena yang tadinya halal jadi haram kan kalau belum waktunya. Makanan itu halal, tapi kalau belum maghrib jadi haram dulu. Ya, mudah-mudahan kita untuk sama-sama membaca nanti dapat penjelasan juga terkait hal-hal yang utama di bulan Ramadan, hal-hal apa yang dilarang dan dibolehkan, untuk saling mengingatkan. Ya, tadi salah satunya menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan lain-lain. Juga kita disiplin untuk itu, yang bersabar juga, harus bersabar terhadap godaan-godaan. Kita saling menghargai juga. Kita harus menghargai juga orang-orang yang sesama puasa dan menghargai orang-orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena ada juga yang tidak atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tadi yang lagi melaksanakan safar atau perjalanan. Nah,
yang tidak boleh puasa ya. Nah, ibu-ibu yang berhalangan otomatis tidak boleh berpuasa juga, tapi harus diganti nanti. Mudah-mudahan ibu-ibu ini tinggal seminggu lagi, mudah-mudahan sudah pada dibayar utangnya ya, sudah pada dibayar. Mudah-mudahan mampu ada waktu 4 hari lagi lah untuk bayar utang. Jadi kita pun harus saling menghargai, baik yang terutama yang puasa kepada yang puasa ataupun yang puasa kepada yang tidak berpuasa. Karena ada memang ibu-ibu tidak boleh berpuasa kalau lagi berhalangan. Teman-teman muslim yang melakukan safar diperbolehkan tidak berpuasa, ataupun yang sakit kan diperbolehkan tidak berpuasa, tapi tadi diganti dengan ada yang pijak ataupun nanti dibayar di bulan lainnya. Untuk yang perjalanan jadi dibayar di bulan lainnya. Kemudian yang sakit bisa, kalau memang sakitnya parah, bisa dengan dibayar dengan pijak. Mungkin itu kita nanti pada saat di bulan melaksanakan saum, kita saling bersabar, saling menghargai, saling berdisiplin, dan harus bersyukur juga dalam suasana sekarang mungkin efisiensi ya Pak, efisiensi anggaran. Nah, kita juga harus bersyukur. Nah, kalau bersyukur insya Allah kita tambah barokah, tambah nikmatnya. La in syakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur malah menggerutu. Tapi kalau kita bersyukur, nah, alhamdulillah kita masih sebagai pegawai pemerintah yang masih dapat penghasilan tetap di setiap bulan masih dapat. Karena di luar sana Masya Allah ya, banyak yang sangat susah ya. Kadang-kadang saya lihat pas hujan-hujan subuh-subuh, bapak-bapak nggak pakai baju di tong sampah nyari rezeki bekas-bekasan ya, mencari yang halal ya. Kita duduk datang ke kantor jam 7, baru datang duduk masih dapat penghasilan ya relatif, kalau besar kecilnya relatif tergantung kita mensyukurinya. Kecil kalaupun barokah insya Allah berkah. Karena lihat saya lihat di lapangan yang jualan peniti, yang jualan jepitan pun kalau dia dengan ikhlas dan mencari dengan halal, dia bisa barokah, bisa sejahtera, mendidik anak dan sebagainya. Tapi ada juga yang berlebihan, ujung-ujungnya carinya gampang, habisnya gampang. Kita sebagai pegawai, sebagai ASN, sebagai Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Kaltara yang satu juga, kita harus tetap semangat, tetap optimis dengan suasana efisiensi, dan di bulan Ramadan pun jangan sampai menjadikan tidak semangat. Tetap semangat berkinerja walaupun di bulan Ramadan, jangan sampai menghalangin. Jangan sampai kasih kerjaan, saya lagi puasa, ini soimun, ini soimun itu kalau kerjanya berantem, kalau dikerjakan harus dikerjakan, itu betul ya. Suruh lembur, wah saya lagi puasa, padahal enggak. Nah, kita mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah saum sebulan penuh, dan nanti juga saya harapkan teman-teman otomatis mudah-mudahan masih bisa mudik ya. Gimana bisa mudik ya? Insya Allah masih bisa lah, nanti didata juga ya teman-teman yang mau cuti apa, supaya memang bisa pekerjaan-pekerjaan kita tidak terabaikan. Mungkin itu jadi saya sampaikan sekali lagi, kita menjambut bulan Ramadan dengan gembira, dengan kita sikapin dengan penuh bahagia.
untuk melaksanakan ibadah yang di bulan Ramadan itu penuh barokah, amal-amal dilipat gandakan, dan juga di sana ada bulan salah satu malam yang ada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan teman-teman bisa meningkatkan amal ibadahnya untuk melatih dan terus dilaksanakan. Jangan dilatih habis pelatihannya selesai ya selesai lagi. Untuk melatih kita sebulan penuh, melatih menguji kesabaran, disiplin dan lain-lain untuk menguji saling menghargai. Diingatkan kita harus saling menghargai orang-orang yang sama berpuasa ataupun menghargai orang yang tidak berpuasa, menghormati orang yang tidak berpuasa, karena tadi ibu-ibu yang lagi berhalangan kan tidak boleh berpuasa. Orang sakit diperbolehkan tidak berpuasa dengan ganti bijak. Orang nanti ada kegiatan pemantauan, misalnya perjalanan nanti 80 kilo, ya boleh nanti tidak berpuasa tapi diganti di bulan lain. Ya, dengan alasannya pemantauan bulan puasa libur aja. Ya, kalau memang nggak kuat kan ada rukhsah, ada keringanan untuk melakukan atau orang sakit ya tidak berpuasa, tetapi kalau ditarakan nggak ada jarak 80 kilo, ya apa aja ya, cuma 5 kilo mentok, 5 kilo mentok udah. Jadi tidak ada alasan nanti misalnya Mas Zul, Pak saya tadi safar nggak puasa, udah ditarakan ke bandara nggak puasa ya kan, ya muter-muter ya. Pak Hairul juga kemana Pak? Tanjung Selor nya nggak puasa. Kecuali nanti kalau mabuk laut gitu. Kalau misalnya mabuk laut ya itu mungkin sekali lagi terima kasih teman-teman semua di Sapel, di Nunukan, di Sebatik dan di Tanjung Selor. Tetap semangat melaksanakan tugas, tetap berdedikasi di bulan Ramadan nanti, dan tetap saling menghormati, saling menghargai teman-teman kita yang sesama berpuasa atau yang tidak berpuasa, karena ada yang kita harus menghargai teman-teman yang tidak berpuasa juga. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita bisa sampai diberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini dan bisa sampai di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah saum dan juga bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan berikutnya, karena memang di bulan Ramadan bulan yang penuh barokah, penuh dengan pengampunan dosa dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.